Halo, selamat pagi pemirsa. Fokus Kasus kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Episode kali ini Fokus Kasus akan mengetengahkan mengenai kasus tewasnya seorang lelaki. Diduga istri korban dan pria selingkuhannya terlibat dalam pembunuhan ini. Tewasnya seorang pedagang di rumahnya sendiri menimbulkan banyak pertanyaan. Hasil penyelidikan polisi menemukan adanya sejumlah kejanggalan. Namun keterangan istri korban menjadi petunjuk penting untuk mengungkap kasus ini. Apakah informasi yang didapatkan itu? Di rumah di desa Pulau Rungkom, Kecamatan Bandar Baru, Lok Semawe ini, seorang lelaki bernama Tarmizi ditemukan tewas. Di tubuhnya terdapat luka tusuk di leher, di dada, dan di perut. Serta 3 luka di punggung lelaki berusia 35 tahun itu. Istri korban, Ita Saryanti, yang saat itu berada di rumah mengatakan suaminya itu diserang oleh seorang lelaki tak dikenal dengan senjata tajam. Usai penyerangan, lelaki itu melarikan diri membawa sepeda motor milik Tarmizi. Warga setempat yang mengetahui peristiwa ini berusaha menolong Tarmizi. Namun upaya itu tidak berhasil karena korban meregang nyawa akibat pendarahan berat yang diderita. Polisi yang datang menelusuri tempat kejadian di rumah korban dan menemukan sebilah pisau bernoda darah serta sebatang tongkat kayu. Polisi menduga benda-benda itu yang digunakan untuk menyerang Tarmizi. Polisi juga meminta keterangan istri korban karena diduga ia mengetahui peristiwa itu dengan jelas, mengingat keberadaannya di tempat kejadian perkara. Namun demikian, polisi dalam penyelidikan ini menemukan sejumlah kejanggalan. Dari sejumlah kasus yang terjadi, kejahatan kerap meninggalkan jejak. Dan dalam kasus ini, apa kejanggalan yang ditemukan polisi? Selama diperiksa polisi di Mapolres Lok Semawe, penyidik menaruh curiga terhadap keterlibatan istri korban dalam kasus pembunuhan ini. Petugas menemukan salah satu yang sangat menonjol adalah sikap Ita Saryanti tidak menunjukkan rasa duka atas kematian suaminya itu. Dan setelah didesak, wanita ini mengungkapkan pembunuhan itu dilakukan oleh seorang pemuda bernama Hairul Putra alias Mahong yang menjalin hubungan gelap dengan dirinya. Berdasarkan informasi yang diberikan istri korban, polisi melacak keberadaan pemuda itu. Dan 16 jam setelah Tarmizi ditemukan tewas, Putra dibekuk di sebuah SPBU di Langkat, Sumatera Utara. Saat ditangkap memang pelakunya hanya 1 orang, yaitu atas nama T, atas nama P, dan dia ditangkap di daerah Kabupaten Setabat pada saat mau melarikan diri. Polisi mendapatkan sejumlah bukti dari TKP dan kedua tersangka sudah memberikan keterangan terkait perannya dalam pembunuhan ini. Lalu apakah istri korban juga turut mendapatkan sanksi pidana? Dari hasil penyelidikan, polisi mendapatkan sejumlah alat bukti, termasuk sepeda motor milik korban beserta surat-surat tanda kepemilikannya. Dari temuan itu, polisi menduga kedua tersangka sudah memiliki rencana sebelum membunuh Tarmizi. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis, yakni dugaan pembunuhan berencana dan tindak kejahatan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Ancaman sanksi pidana untuk perbuatan jahat itu berupa pidana mati atau pidana kurungan penjara. Ada orang lain Pak yang diindikasi terlibat? Sampai saat ini pengembangan memang belum ada indikasi pihak lainnya, karena memang kedua belah pihak, baik istri korban maupun korban sendiri itu tidak ada keluarga di situ, dan kemudian juga pelaku sendiri dia berdomisili jauh di wilayah Sumatera Utara, bukan di wilayah.
Saksi untuk kita ini apa? Dia kedua pelaku, baik itu atas nama P maupun istri korban atas nama I, itu kita kenakan pasal 340 KUHP, yaitu 338 KUHP, yaitu 55 KUHP. Tayangan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Fokus Kasus. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Dan selalu berhati-hati dimanapun Anda berada.